Halo, siapa ini? Apa kabar bapakku? Siapa ini? Masa bapak nggak tahu suara anak sendiri? Hehehe. Woi kampret, jangan ngaku-ngaku jadi anak gua. Anak gua sudah meninggal sebulan yang lalu. Jangan ngambil kesempatan dengan ngaku-ngaku jadi anak gua, kampret. Kenapa pak? Takut kalau anaknya masih hidup? El cuman ngabarin pak, siap-siap aja. Sebentar lagi bakalan ada perang besar. Jadi persiapkan pasukan bapak. Bajingan, siapa sebenarnya lu, kampret? Gua nggak takut sama sekali. Gua ketua geng bulan sabit merah. Nggak takut sama gertakan sampah begitu. Ini bukan gertakan pak, siap-siap aja. Kekalahan bapak bisa dihitung mundur dari sekarang. Dan satu lagi, tungguin besok hari. Pasti ada kabar gembira untuk bapakku ini. Kampret, siapa bajingan ini? Dia tahu dari siapa nomor gua. Dan kenapa gua ladenin ocehan bocah begitu? Kampret, kampret. Bre, apa kabar? Gimana ketua cabang ketiga? Baik bos, aman. Ketua cabang ketiga mengikuti semua perintah lu bos. Makanya bapak lu sampai sekarang belum tahu kematian lu itu bohong bos. Bagus. Apakah pasukan bapak gua yang lain pernah ngecek ke situ, Bre? Pernah bos, tapi aman karena ketua geng cabang ketiga yang mengurusnya bos. Bagus. Ya udah, sekarang kalian semua pindah ke tempat rumah baru. Tapi masih di daerah itu. Nanti gua share lokasinya. Gua juga bakalan ke sana karena urusan gua di sini sudah selesai. Siap bos. Gimana sekarang El? Kita kembali ke daerah barat. Kita akan mulai perang besar dengan bapak gua itu, Jauh. Siap El. Oke, Jauh. Siap-siap terlebih dahulu. Gua mau pergi dulu ke Pak RT dan ketua geng Jargo buat pamitan, Jauh. Siap El. Assalamualaikum Pak RT. Walah, kebetulan ada di sini. Waalaikumsalam. Iya El, lagi jalan-jalan aja. Kebetulan ketemu si Samsul di sini. Nah El lagi mau kemana ya? Ini Pak RT, saya mau pamit di daerah ini. Jadi mau pamitan dulu ke Pak RT. Si Samsul juga ada di sini ya. Udah, sekalian aja pamitan. Walah, ternyata mau pamitan. Kirain mau netep di sini Nael. Mau kemana emangnya Nael? Hehehe, nanti juga kalau udah beres semuanya, pasti suka main ke sini kok Pak. Mau ke daerah barat lagi Pak. Ya udah Pak, saya izin pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama saya di sini. Makasih juga Sul atas bantuannya kemarin ya. Walah, sama-sama El. Lagian kan gue juga dibayar El. Jadi nggak usah makasih. Hehehe. Iya gak apa-apa El. Bapak juga minta maaf ya kalau ada kesalahan. Hati-hati ya di jalannya. Siap Pak, saya pamit dulu ya. Siap El. Walah, ternyata sudah nungguin di luar. Ya iyalah, gua udah tahu lu pasti pamitan hari ini. Jadi gua tungguin di luar bre. Ya udah, langsung ke intinya. Hati-hati ya bre. Geng gua siap kapanpun. Tinggal kabarin aja kalau sudah waktunya perang. Siap Bre. Ya udah, gua pamitan ya. Nanti gua kabarin kalau sudah siap semuanya. Siap bre. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga segera beres masalahnya orang baik. Gimana? Udah siap semuanya? Siap bos. Ayo kita berangkat. Selamat datang bos.
Makasih bre. Gimana semuanya? Sudah pindah? Sudah bos. Mana si Jauh bos? Dia ada tugas dulu dari gua, jadi belum kembali. Walah, siap kalau begitu bos. Ya udah ayo masuk bos. Siap bre. Bre, di mana ketua cabang ketiga? Ada bos di dalam. Tenang, dijagain sama robot. Siap kalau begitu bre. Apa kabar abangku? Baik El, ternyata lu masih hidup El. Tenang aja, gua sudah ikutin perkataan lu semuanya. Jadi lu jangan bunuh gua. Tenang bre, asalkan lu nurut, nyawa lu pasti aman. Bre, gua mau lu telepon bapak gua, terus lu omongin kejadian sebenarnya. Beneran lu El mau kasih tahu kebenarannya. Kalau sampai bapak lu tahu, dia pasti langsung nyerang ke sini. Tenanglah, gua ngomong gitu juga sudah mempersiapkan semuanya. Mana mungkin gua tanpa persiapan. Jadi telepon sekarang. Persiapan apa yang dia lakukan? Kok bisa-bisanya percaya diri begitu? Siap El. Bos, gua mau ngomong sesuatu bos. Ada apa bre? Ada masalah apa? Lagian lu kemarin sudah ngasih setoran bulanan bukan? Gua mau ngomong bos, bahwa omongan gua kemarin-kemarin adalah kebohongan bos. Gua sebenarnya kalah sama anak lo itu bos. Dan kematian anak lo itu bohong bos. Sebenarnya anak lo masih hidup. Gua selama sebulan kemarin disekap sama anak lo bos. Dan nurutin perintah dia karena gua takut dibunuh bos. Bre, udahlah, gak usah bercanda begitu. Bos, gua nggak bercanda. Gua serius bos. Bajingan, kalau beneran, mana anak gua itu bre? Apa kabar bapakku? Gimana dengan kabar gembiranya? Kalau kabar anaknya masih hidup, sudah pasti itu kabar gembira bukan? Bajingan, kampret, awas kau anak bangsat. Matiin bre. Sekarang lo mau gimana ya? Udah, tungguin aja kabar selanjutnya. Bre, dua robot lagi di mana ya? Ada bos, di ruangan sebelah. Oke bre. Gimana? Lo udah modifikasi programnya? Udah El, aman. Skill bertarungnya juga gua udah perkuat. Jadi sudah sempurna diajak bertarung El. Kerja bagus bre. Terima kasih. Siap El, sama-sama. Bre, gua punya tugas buat lo. Sekarang lo pergi ke tempat markas gua sebelumnya, yang tempat kalian sebelum pindah ke sini. Kalau nanti ada orang-orang geng bulan sabit merah, kalian sikat mereka. Jangan sampai membunuh. Ingat itu bre. Siap bos. Kita lihat seberapa kuat robot gua sekarang. Bre, sekarang gua harus gimana ini? Ternyata anak gua masih hidup. Kita selama sebulan kemarin kena tipu sama anak gua. Bos, kirim aja cabang kedua buat menyerang langsung. Lagian, kekuatan mereka jauh dibanding dengan pasukan cabang ketiga. Jadi nggak mungkin kalah lagi bos. Bener juga bre. Buat jaga-jaga, gimana kalau kita beritahu partner bisnis kita? Gua yakin mereka pasti bantuin gua. Selagi mereka juga berinvestasi banyak di bisnis gua. Jangan dulu bos, mendingan kita selesaikan sendirian terlebih dahulu bos. Jangan sampai kita bikin malu geng kita ini. Ada kemungkinan kalau kita nanti minta bantuan, malah nama baik geng kita jadi jelek bos. Beneran juga kata-kata lu bre. Tapi gua ada firasat buruk ini bre. Kayaknya anak gua selama sebulan kemarin sudah mempersiapkan rencana yang matang. Ya udah bos, kalau sampai cabang kedua kita kalah, baru kita minta bantuan ke geng lain. Oke bre, gua setuju dengan lu. Gua telepon dulu cabang kedua. Bre, gua punya tugas buat lu. Siap bos, tugas apaan bos? Cari anak gua dan bunuh dia bre. Bos, anak lu yang mana lagi ini? Lagian anak lu yang ngelawan sama lu kan udah mati bos. Sebenarnya gua malu ngomong ini. Anak gua ternyata masih hidup bre. Ternyata cabang ketiga dikalahkan sama anak gua. Selama sebulan kemarin gua tertipu sama anak gua itu. Kampret lah. Beneran bos, beneran bre.
Makanya gua nyuruh lu buat habisin dia. Seenggaknya, kekuatan kalian jauh lebih hebat dari cabang ketiga. Jadi gua yakin kalian bisa menyelesaikannya. Hahaha. Siap kalau begitu bos. Dengan senang hati. Siap bre. Gua percayakan semuanya ke lu. Siap bos. Kampret. Hebat juga anak itu. Sementara gua jangan anggap remeh ini anak. Bre, kumpulkan pasukan. Siap bos. Selamat pagi pasukanku. Pagi. Cabang kedua. Yo. Bagus, ada tugas dari bos besar. Persiapkan diri kalian. Besok kita pergi buat mencari anak bos besar. Yang meresahkan itu, kalian pasti tahu orangnya. Cari dia dan bunuh dia. Itu perintah dari bos besar pasukanku. Siap bos. Siap. Bos, kami berdua sudah di tempat bos dan mereka belum ada sampai sekarang bos. Tenang aja bre, kalian tungguin sampai besok hari. Gua yakin besok pasti mereka datang ke situ. Mau berapa orang pun mereka sikat habis bre. Siap bos. Ini kayaknya markas anak itu. Itu ternyata ada 2 orang pasukan dia. Bre, kalian berdua langsung serang aja mereka. Siap bos. Anjir, ini orang atau bukan? Kok keras begitu ya? Terusan bro, tapi sudah segitu pukulan lu. Nih bro, gua kasih tahu pukulan gua. Ah, Kampret, apa-apaan kekuatan mereka? Kok kuat begitu? Semuanya, serang mereka bersamaan. siap bos. Kapan kita bergerak, El? Sabar, gua lagi ngetes dulu kekuatan robot gua yang sekarang. Ngetes gimana, El? Gua suruh robot gua ngelawan geng bulan sabit merah cabang kedua jauh. Beneran lu? Kalau mereka kalah gimana? Nanti mereka ambil robot lu itu. Lah, gak apa-apa lah. Gue yakin juga mereka nggak bakalan tahu itu robot. Palingan kalau kalah juga, mereka tinggal itu robot. Beneran juga ya? Jauh, gimana tugas dari gua? Sudah selesai? Aman, El. Makanya gua nelpon lu buat nanyain kapan kita bergerak. Baguslah, sabar dulu. Nanti gua kabarin kalau sudah waktunya. Siap, El. Kampret, semua pasukan gua kalah. Siapa mereka berdua? Kok bisa sekuat itu? Padahal kekuatan pasukan gua lebih hebat dari cabang ketiga yang mereka kalahkan waktu itu. Tapi lawan 2 orang juga, pasukan gua udah kalah ini. Kampret. Gua harus kabur dulu buat laporan ke bos besar. Bre, ayo kita pergi dulu Bre. Kita buat laporan dulu ke bos besar. Siap, bos. Bos, aman bos. Mereka semuanya sudah pergi dan sudah kita kalahkan mereka semuanya bos. Bagus, Bre. Ya udah, sekarang kalian kembali ke sini. Siap bos. Kuat juga robot gua, tapi gua yakin kalau mereka tahu itu robot, pasti mereka bisa menang. Andaikan mereka bertarung pakai otak, mungkin enggak selemah itu. Pertarungan enggak selamanya dengan kekuatan, otak juga harus dipakai. Bos, maaf kami kalah semuanya. Padahal kita cuma ngelawan 2 orang. Sudah kalah bos. Ternyata kekuatan pasukan anak lu itu bukan kaleng-kaleng bos. Bajingan, beneran itu Bre? Nggak mungkin Bre. Bos, beneran. Kami semuanya kalah. Tapi tenang,
kami nggak ditangkap sama mereka berdua. Setelah mereka bertarung, mereka diam begitu saja, bos. Apa mungkin mereka berdua bukan manusia ya, bos? Maksud lu bukan manusia gimana, bre? Bos, logika aja. Mana mungkin dua orang bisa ngalahin kita semuanya. Dan pasukan gua juga bilang bahwa semua tubuh mereka itu kuat kayak besi, bos. Iya juga, masuk akal, bre. Apa mungkin mereka robot, bre? Entahlah, bos. Kalau bisa, cari tahu dulu, bos. Sementara saya punya foto mereka berdua. Nanti saya kirimkan. Siapa tahu bos punya kenalan yang bisa mengetahui dua orang itu, bos. Ya udah, bre. Kirimkan foto mereka. Nanti gue cari tahu. Siap, bos. Kampret, pantesan cabang ketiga kalah. Ternyata anak gua punya pasukan sekuat itu. Sampai-sampai cabang kedua juga kalah. Kampret, gua harus minta bantuan ini. Bre, lu udah dengar kan? Cabang kedua juga kalah, bre. Dan kata mereka kalah sama dua orang aja, bre. Iya bos, gua udah dengar semuanya. Tapi gua dapat menyimpulkan, kayaknya mereka berdua bukan manusia, bos, tapi robot. Sekuat apapun seseorang, kalau dikeroyok udah pasti kalah, bos. Nggak mungkin bisa menang, bos. Iya, bre. Gua juga curiga. Kayaknya dua orang itu robot, bre. Gua harus cari tahu dulu ini. Siap, bos. Bos, kami berdua sudah menjalankan semua sesuai perintah. Bagus, bre. Bagus, Wan. Programnya berjalan dengan baik. Robot gua sekarang sudah bertambah kuat. Siap, El. Kalau ada masalah di robotnya, bisa kabarin gua lagi, El. Siap, Wan. Bagus. Sekarang gua tinggal tunggu pergerakan selanjutnya dari bapak gua itu. Gimana robot lu itu? Bagus jauh. Robot gua sekarang tambah kuat. Bahkan anggota geng Bulan Sabit Merah cabang kedua juga kalah sama mereka itu. Walah, mantap kalau begitu. Tapi kalau robot lu bisa ngalahin pasukan cabang kedua, kenapa enggak dari kemarin aja, El? Kenapa lu susah-susah buat nyari aliansi kemarin? Jauh. Emangnya geng bokap gua sendiri, hah? Dia juga pasti banyak aliansi gengnya, terutama partner bisnis dia. Jadi gua mencari aliansi kemarin buat jaga-jaga dari pergerakan aliansi geng bapak gua itu. Karena gua belum tahu sedikit pun kekuatan mereka. Anjas, beneran juga, El. Gua enggak kepikiran. Mana mungkin geng sebesar bapak lu enggak punya aliansi geng lain ya? Walah, ternyata itu. Oke dah, gua mah tinggal ikutin aja rencana lu. Gua yakin rencana lu pasti matang, El. Siap jauh. Tunggu aja perintah dari gua selanjutnya. Siap, El. Gimana sekarang, bos? Gua mau temuin dulu teman gua, bre. Kayaknya dia paham betul masalah perobotan. Ya udah, gua ikut, bos. Takutnya terjadi apa-apa kalau nantinya. Gak usah, bre. Gua percaya teman gua itu. Bos, jangan gitu. Kadang teman yang kata lu baik bisa jadi di belakang dia jahat, bos. Kita jangan mudah percaya sama seseorang. Bahkan itu gua sekalipun, bos. Emang benar harus begitu. Ya udah, lu ikut aja, bre. Siap, bos. Apa kabar, Kir? Baik, bos. Tumben nelpon, bos. Apa mau ngomong sama ibu lu? Enggak, Kir. Gua mau nanyain kabar ibu gua aja. Jangan dulu kasih tahu gua nelpon ke lu. Sama gua juga enggak bakalan ngomong dulu sama ibu gua sebelum semuanya beres, Kir. Ya udah kalau begitu, bos. Aman, bos. Ibu lu sehat. Syukurlah kalau sehat. Bagaimana? Pernah ada pasukan bapak gua ke daerah itu, Kir? Selama ini sih masih belum ada, bos. Jadi masih aman. Syukurlah. Salamin ke ibu gua ya, Kir. Gua baik-baik aja. Doain semoga semuanya beres dengan cepat. Siap, bos. Kabarin gua kalau waktunya tiba. Siap, Kir.
Selamat pagi Mr. Chen. Walaho, Big Boss lo, tumben repot-repot datang ke sini lo. Ada apa long? Begini Mr. Chen, gua perlu bantuan lu. Gua tahu lu punya bisnis soal robot. Gua mau tahu, lu tahu enggak dua orang ini robot atau bukan Mr. Chen? Walaho, itu kan robot Jack Ma long. Kenapa Big Boss nanya itu lo? Kan Jack Ma bawahan lu long. Walah, ternyata beneran mereka robot. Dulu nggak begini bentuk mereka Mr. Chen. Makanya gua nggak tahu. Lagian juga, Jack Ma ternyata cuma manfaatin gua waktu itu. Dan sekarang, robot itu sudah dikendalikan sama seorang Mr. Chen yang belum kita ketahui. Dan mereka kemarin sudah mengalahkan pasukan cabang kedua geng kita. Walaho, ternyata begitu long. Pantesan Big Boss repot-repot kesini long. Tenang aja lo, saya punya robot yang bagus buat melawan mereka long. Ini dia long, robot Chen. Robot yang khusus dibuat sama gua sendiri long. Gua yakin, dua robot Jack Ma itu pasti selesai long. Mantap Mr. Chen. Ya udah, gua bawa dulu Mr. Chen. Kalau sudah beres, gua kembalikan lagi. Walaho, nggak gratis lah long. Walaupun kita partner bisnis, harus dibayar lah long. Ya elah Mr. Chen, tenang aja. Gua bayar kalau sudah selesai semuanya. Walaho, langsung angkut aja long. Siap Mr. Chen. Angkut Bre. Siap bos. Bre, kenapa tadi lu motong omongan gua pas gua mau bilang dikendalikan sama anak gua itu? Bos, berpikirlah sedikit. Kalau lu sampai bilang begitu, malahan nanti nama baik lo, terutama geng bulan sabit merah, jadi jelek di mata partner bisnis lo itu. Yang masa ketua geng besar berurusan sama anaknya sendiri bos. Bener juga lu Bre, masuk akal juga kata-kata lu itu. Untung aja lu ikut, kalau enggak gua kebablasan ngomong. Makanya bos, ajak gua kalau kemana-mana. Siap Bre. Gimana? Sudah ada pergerakan lagi dari bokap lu? Belum jauh. Ya udah El, kenapa kita nggak langsung serang aja El? Sabar dulu, kita belum tahu geng apa di belakang bapak gua. Karena dulu juga pas gua masih bantuin bapak gua enggak dikasih tahu informasi tentang partner bisnis dia jauh. Gila, ternyata serahasia itu ya El. Bahkan lu yang sering bantuin bapak lu juga enggak dikasih tahu. Iya, makanya kita jangan gegabah dulu. Kita tunggu besok hari. Siap El. Kenapa belum ada pergerakan lagi? Apa jangan-jangan bapak gua lagi mempersiapkan sesuatu? Selamat pagi anakku. Tumben nelpon. Ada apa bapakku? Mau ngabarin aja anakku. Gua sudah tahu semuanya, termasuk dua robot lu yang kemarin ngalahin cabang kedua. Jangan sombong dulu anakku. Emangnya lu doang yang punya robot begitu, hah? Gua juga punya anakku. Dua robot lu itu bukan apa-apa dengan robot gua ini. Kalau emang beneran, kirim aja langsung bapakku. Dengan senang hati, anakmu ini menunggu. Masih bisa sombong kau sekarang. Lihat aja pas kekalahan lu. Bre, kirimkan robot itu ke markas anak gua. Siap bos. Bre, balik lagi ke rumah yang kemarin. Katanya ada lawan yang sepadan dengan kalian. Siap bos. Kita lihat seberapa kuat robot bapak gua itu. Kalau robot Jack Ma kalah, kita persiapan peperangan besar. Hai Chan. Siap.
Lu serang 2 robot yang ada di depan rumah itu. Setelah kalahin mereka, lu kabarin bos besar. Siap. Bos, malam itu sudah gua arahkan. Semuanya beres, bos. Bagus, Bre. Kumpulkan 2 robot itu dan bawa nanti pasukan gua ke situ buat ngejemput lu. Siap, bos. Bre, jemput robot Chen. Bos, kenapa lu nggak langsung serang aja markas anak lo itu, bos? Sabar dulu, kita kabarin dulu kekalahan robot anak gua itu ke dia. Gua pengen membalaskan kesombongan anak gua itu. Masalah menyerang markas anak gua itu, kita suruh cabang kedua. Siap kalau begitu, gua OTW, bos. El, koneksi 2 robot lu hilang, El. Kayaknya terjadi sesuatu ke robot lo itu. Hebat juga ternyata robot bapak gua. Oke Bre, kayaknya robot gua kalah. Nggak mungkin, El. Itu robot sudah kuat. Mungkin lah, kita nggak tahu. Walaupun kita anggap kita sudah kuat, tapi pasti ada yang lebih kuat lagi Bre. Jadi gak apa-apa, kekalahan robot itu juga bagian dari rencana gua, Wan. Oke, El, kalau begitu, gua cuman ngabarin aja. Siap, Wan. Apa kabar anakku? Masih sehatkah? Baik selalu bapakku. Jangan pura-pura baik anakku. Gua yakin lu pasti sudah tahu kekalahan robot lu itu. Apakah perlu bapakmu ini kirimkan foto robot itu buat memastikan? Kenapa diam anakku? Takutkah melihat kematian sebenarnya akan datang? Siap-siap aja anakku. Besok sudah pasti, sudah jelas pasukan bulan sabit merah dari cabang kedua dan ke-1 akan menyerang langsung ke markas lu itu. Jauh, waktunya sudah tiba. Siap, El. Gua OTW langsung. Kapan pasukan bapak lu menyerang? Besok jauh. Tenang aja, nggak harus buru-buru. Lagian besok hari juga, pasukan bapak gua itu bakalan menyerang markas yang kosong. Jadi kita masih ada waktu untuk mempersiapkan semuanya. Oke, kalau begitu, El. Kir, waktunya sudah tiba. Segera kumpul, gua tunggu besok hari. Siap bos. Kita lihat kebenarannya. Selamat pagi pasukanku. Pagi, bos. Persiapkan diri kalian. Besok ada kemungkinan kita perang besar. Gua mau kalian turuti semua rencana gua. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Siap, bos. Bre, kalian besok hari langsung berangkat sama pasukan cabang ke-1 dan kedua. Langsung serang markas anak gua itu. Habisi dia, jangan tersisa. Siap, bos. Selamat pagi pasukan geng bulan sabit merah. Pagi. Kalian pasti sudah tahu kenapa pagi ini kita berkumpul. Jadi gua nggak harus jelasin lagi. Kerahkan semua kekuatan kalian. Kasih paham pasukan anak bos besar itu. Kita beritahu mereka seberapa kuat kita ini. Siap, bos. Mencurigakan, kenapa nggak ada orang sama sekali? Padahal bos besar sudah bilang kemarin ke anaknya bahwa dia bakal
bakalan menyerang hari ini. Tapi kenapa nggak ada siapa-siapa di sini? Ada apa, Bre? Apa sudah selesai? Belum, bos. Gua cuman ngabarin, ternyata di depan markas anak lo nggak ada siapa-siapa. Padahal dia tahu bakalan ada serangan hari ini, bos. Beneran, Bre? Hati-hati, Bre. Takutnya anak gua mempersiapkan perangkap. Jadi kalian harus hati-hati. Coba suruh satu orang buat cek ke dalam rumah itu. Siap kalau begitu, bos. Bre, coba cek ke dalam. Apakah ada orang di sana? Tapi hati-hati, takutnya ada jebakan. Siap, bos. Bos, ternyata rumah itu sudah kosong, bos. Empret, ternyata dia sudah kabur. Gua harus kabarin, bos. Ternyata markas anak lo itu sudah kosong, bos. Kayaknya anak lo sudah kabur. Bajingan, ternyata kita kurang cepat. Kenapa kemarin gua nggak langsung serang aja markas itu, kampret? Ya udah, Bre, sebisa mungkin cari ke semua tempat di daerah itu. Kalau emang nggak ketemu, langsung balik lagi, Bre. Siap, bos. Semuanya cari ke setiap tempat di daerah ini. Kalau emang nggak ada, kita balik lagi. Siap, bos. Ternyata anak gua kabur. Takut juga anak gua itu sama kematian. Mau kabur kemana anakku? Ternyata lu bisa takut juga anakku. Hehehe, siapa juga yang kabur bapakku? Dari 3 hari yang lalu juga, rumah itu sudah kosong bapakku. Tenang aja, El juga pindah rumah, masih di daerah yang sama, cari aja bapakku. Ampret, berarti robot lu yang kemarin itu cuma pengalihan doang. Nyadar juga ternyata ada berapa pasukan di situ bapakku. Apa semuanya ikut? Hehehe, siap-siap bapakku. Pasukan gua lagi OTW ke situ. Jingan, ternyata gua ceroboh. Ternyata anak gua nggak mengincar peperangan, tapi dia langsung mengincar gua, kampret. Bre, cepetan putar balik, Bre. Pasukan anak gua ternyata lagi OTW ke sini buat menangkap gua. Kalian semuanya sudah ketipu, Bre. Cepetan bantuin gua di sini. Siap, bos. Siap. Kita OTW, bos. Kampret. Semuanya putar balik. Kita ke markas lagi. Ternyata musuh kita ada di sana, Bre. Siap, bos. Semuanya bergerak, cari bapaknya bos kita dan tangkap dia. Siap bos. Kampret, ternyata mereka sudah di sini. Gua harus sembunyi dulu ini sebelum pasukan gua datang. Gimana? Sudah beres? Beres, bos. Semua jalan menuju markas geng Bulan Sabit Merah sudah kami tutup pakai pohon, bos. Bagus, Kir. Jagain terus di situ sebisa mungkin. Ulur waktu mereka sampai bapak gua ketangkap. Siap, bos. Bajingan, apa-apaan ini? Kenapa jalan ke markas geng Bulan Sabit Merah tertutup begini? Mana masih jauh lagi buat ke markas. Kampret. Bos, gimana? Mereka sudah datang? Sudah, Bre. Mereka sudah masuk ke markas. Lu sudah nyampe mana, Bre? Cepetan sini. Waduh, bos, bahaya. Gua dan semua pasukan kejebak di tengah jalan, bos. Jalan satu-satunya buat ke markas ada yang tutup pakai pohon, bos. Kampret, itu pasti ulah anak gua, Bre. Kalau kalian lari, palingan berapa menit nyampe sini, Bre? Entahlah, bos. Ada kemungkinan 30 menitan, bos. Ya udah, Bre. Kalian lari aja ke sini sebisa mungkin. Gua ulur waktu sampai kalian datang. Siap, bos. Bre, semuanya turun. Kita lari aja. Bos besar lagi perlu bantuan kita, Bre. Siap, bos.
Gimana? Sudah ketemu? Belum bos, tapi ruangan ini belum kita cek bos. Ya udah, langsung cek aja bre. Kabarin gua kalau ketemu. Siap bos. Kampret, kayaknya bakalan susah juga gua buat ngelawan mereka semua. Bego juga gua. Kenapa kemarin gua suruh pasukan gua anterin robot Chen? Kampret, kalau tahu bakalan begini, gua simpan dulu di sini kampret. Mau kemana bre? Bajingan, siapa lagi nih? Siapa lu ha? Nanya-nanya mau kemana? Bebas lah mau kemana juga. Waduh, kayaknya kalian belum tahu kita. Iya juga, kita belum pernah ketemu sebelumnya. Halah, mau pernah ketemu atau enggak juga? Enggak peduli gua. Intinya gua lagi buru-buru. Jadi jangan halangin kita bangsat. Waduh, justru kita ini yang bakalan menghambat kalian buat ke markas geng bulan sabit merah bre. Jadi kalahkan kita dulu, baru bisa lewat. Halah, banyak bacot. Gua lagi buru-buru ini. Dibilangin, kalahkan dulu kita, baru bisa lewat. Kampret, emang harus gua lawan dulu ini. Bre, sikat mereka semuanya. Siap bos. Nah, ini baru. Gas bre. Kampret, pasukan siapa mereka? Kok bisa sekuat ini? Kenapa bre? Segini kemampuan kalian? Bajingan, ayo kabur bre. Bos, mereka kabur bos. Gak apa-apa bre. Kata bos L juga, kalau mereka kabur, biarin aja. Apa-apaan ini? El, bapak lu sudah ketangkap. Langsung bawa aja jauh. Pakai mobil bapak gua itu buat bawa dia. Siap El. Bajingan, kita kalah bre. Ternyata pasukan anak bos besar kuat juga bre. Gimana sekarang keadaan bos besar? Gua harus telepon dulu ini. Kenapa nggak diangkat-angkat? Apa bos besar sudah ketangkap ini? Ada apa bre? Kayaknya bos besar sudah ketangkap bre. Kampret, terus sekarang gimana ini? Entahlah, sementara kita istirahat dulu di sini. Kalau keadaannya sudah aman, baru kita ke markas bre. Siap bre. El, bapak lu masih pingsan. Bawa dulu ke kamar jauh. Jangan lupa kunci. Siap El. Beneran kayaknya bos besar sudah ketangkap. Akhirnya sekian lama gua menunggu momen ini. Enggak sia-sia juga gua memfitnah anak bos bulan sabit merah itu dan merebut posisi dia jadi tangan kanan di sini supaya gua gampang menghasut bos besar itu. Gua juga enggak sia-sia menyebarkan informasi palsu tentang bisnis ilegal geng ini. Padahal jelas-jelas geng ini mempunyai bisnis legal yang sempurna. Dan satu hal lagi, gua harus berterima kasih sama anaknya bos besar. Gua enggak nyangka dari pengusiran anak itu ternyata ada dendam untuk balas dendam ke bapaknya. Padahal itu enggak ada di rencana, tapi emang Allah memihak gua. Teman-temanku, berkumpul. Siap bre.
Akhirnya momen ini datang juga teman-temanku. Kita semuanya pasti kaya mendadak sekarang. Nggak sia-sia kita menunggu selama ini. Sekarang kita tertawa bersama dulu teman-temanku. Sudah, kita kabarin dulu bos besar kita sebenarnya temanku. Walaho, ternyata lu berhasil juga Long. Pasti berhasil Mr. Chen. Sesuai perjanjian di awal, jangan lupa uang 10 miliar dan pembagian hasil 50% dari bisnis geng ini Mr. Chen. Walaho, siaplah Long. Gua nggak bakalan ingkar janji Long. Tapi gimana? Apakah ketua geng Bulan Sabit Merah beneran sudah mati Long? Saya yakin Mr. Chen, dari percakapan yang selalu gua dengarkan selama gua di samping bos, bahwa anak itu memiliki dendam yang sangat besar Mr. Chen. Walaho, bagus kalau begitu Long. Sekarang kita tinggal memikirkan rencana buat membunuh anak itu Long. Nah, itu yang gua pikirkan Mr. Chen. Ternyata anak itu mempunyai pasukan yang lumayan kuat Mr. Chen. Tapi tenang aja, pasukan gua jauh lebih kuat. Emangnya kapan lu ketemu sama pasukan dia Long? Tadi Mr. Chen, malahan gua bertarung dengan mereka secara langsung. Tapi kita pura-pura kalah, supaya enggak jadi membantu bos besar itu Mr. Chen. Padahal gua beneran kalah kampret. Kalau gua jujur kalah, takutnya dia enggak percaya lagi sama gua. Walaho, baguslah. Urusan anak itu gua percayakan ke lu Long. Setelah telepon ini gua matiin, gua langsung transfer uang yang 10M itu Long. Siap Mr. Chen, mantap. Akhirnya gua bisa kaya mendadak. Selamat pagi Bapakku. Gimana kabarnya Bapakku? Lama enggak ketemu kita. Hehehe. Baik anakku, cuman agak puyeng juga. Pasukan lu kemarin bakar apa itu? Sampai gua pingsan begini. Hehehe. Maaf Bapakku. Itu sebagian dari rencana supaya mereka lebih percaya lagi Bapakku. Gak apa-apa anakku, tenang aja. Gimana lu sudah punya aliansi yang banyak? Ada lumayan Bapakku. Sebelumnya, anakmu ini minta maaf kalau selama menjalankan rencana kemarin, kalau ada kata-kata yang kurang baik Bapakku. Soalnya, kalau enggak begitu, nanti dia enggak percaya rekayasa kita ini. Tenang aja anakku, Bapak juga tahu. Syukurlah. Gimana Bapak? Sudah percaya sekarang bahwa dia pengkhianat itu? 100% sudah percaya anakku. Untung aja rencana kamu matang sekali. Kalau enggak, bisa kacau semuanya. Bajingan, kenapa sebagian partner bisnis gua pada mundur dengan alasan bisnis yang gua jalani itu ilegal. Padahal jelas-jelas bisnis gua bisnis legal. Bahkan semua geng dan perusahaan yang lain juga beranggapan seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Anakku. Ada apa Bapakku? Lu percaya enggak kalau ada pengkhianat dari geng kita ini anakku? Percaya Bapakku, selagi orang itu menginginkan sesuatu dengan instan, pasti segala cara akan mereka lakukan. Bahkan berkhianat sekalipun. Kenapa emangnya Bapakku? Kok ngomong begitu? Ini anakku, aneh sekali. Kenapa partner bisnis kita pada mundur dan perusahaan lain sama orang-orang beranggapan bisnis yang kita jalani itu ilegal anakku? Siapa yang sudah membuat rumor seperti itu? Pasti orang kita juga Bapakku. Soalnya enggak mungkin semua orang percaya begitu saja, kecuali mereka tahu dari anggota kita. Masuk akal juga anakku. Gimana? Ada rencana buat menyelesaikan masalah ini dan menemukan pengkhianat itu? Sebentar Bapakku, El pikir-pikir dulu. Ada Bapakku, tapi rencana ini bakalan menjadi rencana yang sangat panjang. Maksudnya gimana anakku? Gini Pak,
karena terlanjur jelek nama baik geng Bulan Sabit Merah, jadi Bapak jalanin dulu seperti itu. Nah, setelah itu kita buat pertikaian antara anak dan Bapak. Saya dan Bapak maksudnya. Pertikaian gimana anakku? Ya, kita buat seolah-olah kita berdua jadi musuh Bapakku. Anakmu ini akan pura-pura percaya bahwa Bapak ternyata memiliki bisnis ilegal dan tidak setuju dengan bisnis ilegal itu, seolah-olah bertolak belakang dengan Bapak. Gimana? Emangnya bakalan ketahuan siapa pengkhianat itu dengan rencana begitu anakku? Lihat aja nanti Bapakku. Dengan berjalannya rencana itu, pasti pengkhianat itu juga sedikit demi sedikit memperlihatkan dirinya. Oke, kalau begitu anakku, gua turuti rencana lu. Tapi untuk awalan gimana? Masa kita langsung bermusuhan anakku? Bapak beri tugas buat El. Tugas apa? Suruh El membasmi geng yang meresahkan warga di daerah manapun. Nanti El kesana sambil El nyari aliansi buat perang besar yang akan terjadi di akhir rencana kita. Nah, di pertengahan jalan, nanti El akan berpura-pura berbelok menjadi musuh Bapak, supaya pengkhianat itu tidak curiga. Bagus, bagus. Pemikiran yang hebat. Oke anakku, Bapak setuju dengan rencana kamu. Tapi kita merasa bersalah sama ibu karena melibatkan dia tanpa sepengetahuannya. Gak apa-apa anakku, setelah selesai semuanya, kita minta maaf bersama, sembari kita ceritakan semuanya. Siap Bapakku, sudah siap di titik akhir rencana kita Bapakku. Sudah pasti anakku, kumpulkan semua aliansi, kita persiapkan perang besar sesungguhnya. Dengarkan pasukanku, ini Bapakku, dia bukan musuh kita sebenarnya. Musuh kita sebenarnya masih berkeliaran di luaran sana. Sebenarnya perseteruan gua sama bapak gua itu hanya rekayasa belaka untuk memancing pengkhianat geng Bulan Sabit Merah keluar. Jadi untuk sekarang kalian harus ikuti juga perkataan bapak gua ini. Siap bos. Lu punya pasukan ini dari mana anakku? Udah, nanti El ceritain Bapakku. Siap anakku, persiapkan diri kalian. Perang besar mungkin akan datang sebentar lagi. Kita akan serang habis-habisan pengkhianat itu. Siap Big Bos. Apa kabar bos? Baik jauh, terima kasih sudah mau bantuin dan ikut campur dalam rencana si El. Gak apa-apa bos, lagian bos juga banyak bantuin keluarga gua. Jadi gua juga harus balas budi bos. Gua bantuin keluarga lu ikhlas jauh, jadi lu gak harus balas budi lah. Siap bos. Anakku, yang tahu rencana kita siapa aja ini? Cuman kita bertiga Pak. Sikir tangan kanan El juga enggak tahu dia. Siapa itu Sikir? Mana orangnya anakku? Dia udah balik lagi Pak ke rumah tempat ibu tinggal sekarang. Dia ditugaskan untuk jaga ibu di sana. Walah, baguslah. Semoga aja pas ketemu nanti dia nggak nyerang gua anakku. Hehehe. Tenang, pasti aman lah Pak. Ya udah, gimana rencana selanjutnya? Lu punya rencana nggak jauh? Enggak lah bos, lagian juga gua cuman ikutin rencana si El bos. Kirain punya. Gimana sekarang anakku? Untuk sekarang, kita kumpulkan dulu aliansi kita. Setelah mereka berkumpul, baru kita atur tugas masing-masing. Gimana? Ya udah, terserah kamu aja anakku. Gua percaya 100% rencana lu pasti berhasil. Siap Bapakku. Jauh, kumpulkan semua aliansi kita. Siap El. Sekarang kita gimana bre? Kalau kita ngandelin pasukan kita, nggak mungkin kita mengalahkan pasukan anak itu bre. Soalnya tadi kita nggak pura-pura kalah, kita kalah beneran tadi. Iya beneran bre, kita kalah. Kita harus nyari pasukan bantuan ini. Bre, udah, mendingan lu ke rumah Mr. Chen. Terus lu jujur aja, kita kalah sama pasukan anak itu tadi. Siapa tahu kalau jujur, dia mau bantuin kita bre. Mungkin juga dia nanti ngasih robot Chen buat bantuin kita. Ada benarnya juga perkataan lu bre. Oke bre, gua mau otw dulu ke rumah Mr. Chen. Siap bre.
Selamat siang Mr. Chen. Walaho, ada apa ini? Kok tiba-tiba datang ke rumah Long? Padahal gua nggak nyuruh ke sini Long. Maaf Mr. Chen, gua kesini mau minta bantuan, sekalian mau ngomong sesuatu. Ngomong apaan Long? Kan bisa lewat telepon Long. Nggak enak kalau lewat telepon Mr. Chen. Gua mau ngomong jujur Mr. Chen. Gua sebenarnya pas kemarin ketemu sama pasukan anak itu, gua sama pasukan yang lain kalah Mr. Chen. Gua tadi ngomong menang karena takut Mr. Chen nggak percaya lagi sama gua. Walaho, ternyata hebat juga pasukan anak itu Long. Gak apa-apa lah Long, tenang aja. Lagian lu sudah membunuh ketua geng Bulan Sabit Merah itu, jadi udah cukup Long. Syukurlah, tapi urusan kita belum selesai. Anak itu masih jadi ancaman buat kita ini. Iya pastilah Long, dia ancaman sebenarnya. Ya udah Long, lu bawa aja robot Chen, tapi robot doang kayaknya enggak cukup. Jadi lu datangin aliansi geng gua. Ini dia alamatnya Long, dan berikan surat ini. Nanti dia juga pasti tahu Long. Siap Mr. Chen, terima kasih. Gua nggak bakalan menyia-nyiakan bantuan ini. Bagus, ya udah, langsung bergerak aja Long. Selamat pagi, ini beneran geng Zargo? Iya beneran bre, ada keperluan apa bre? Kelihatannya kayaknya lu dari anggota geng bre. Iya beneran, gua dari geng Bulan Sabit Merah bre. Waduh, Pret, tendangan dia kuat juga. Pantesan ini jadi geng aliansi Mr. Chen. Bre, tenang, gua nggak ada niatan jelek. Gua cuma disuruh Mr. Chen buat ngasih surat ini bre. Mr. Chen. Waduh, maaf, gua nggak tahu. Ternyata dari Mr. Chen. Ya udah, gua terima suratnya. Gua bakalan berikan ke bos. Ya udah nih bre, ya udah gua pamit dulu bre. Siap bre. Bos, ini ada surat dari Mr. Chen bos. Tumben Mr. Chen ngasih surat ini. Siapa yang kirim suratnya? Apa dia langsung yang ngirim ke sini bre? Enggak bos, tadi pasukan geng Bulan Sabit Merah yang kirim bos. Kampret, ada hubungan apa Mr. Chen sama pasukan geng Bulan Sabit Merah ini? Ya udah bre, terima kasih. Siap bos. Apa kabar Long? Maaf sebelumnya, karena gua kirim surat begini. Enggak ngomong langsung Long. Gua perlu bantuan lu Long. Gua mau lu bantuin gua buat membunuh seseorang Long. Orang itu suka disebut si El. Dia anaknya ketua geng Bulan Sabit Merah Long. Tenang aja, kalau lu berhasil, gua bakalan investasi 2 kali lipat dari bisnis lu Long. Jika lu setuju, gua tunggu besok hari di markas gua Long. Kampret, kok bisa si El memprediksi ini semua? Kenapa dia bakalan tahu hal ini bakalan terjadi? Padahal ini baru terjadi sekarang. Kenapa dia tahu dari jauh-jauh hari pas kita ketemu? Bre, gua mau ngomong sesuatu sama lu. Ngomong apaan El? Gini bre, kalau nanti ada pasukan geng Bulan Sabit Merah ke sini, tolong kasih tahu gua itu suruhan siapa. Gua nggak peduli dia mau ngirim apa ke lu, nggak penting. Yang gua pengen tahu siapa yang nyuruh pasukan itu. Siap El, kenapa lu bisa tahu kalau nanti pasukan bapak lu datang ke sini El? Kan gua nggak kenal, malahan gua belum ketemu sama bapak lu itu. Udah bre, nanti juga lu pasti tahu kalau semuanya sudah terjadi. Kayaknya gua harus berpihak ke si El. Lagian juga, gua enggak suka kejahatan. Walaupun Mr. Chen partner bisnis gua, tapi gua enggak nyangka dia sejahat ini sampai mau membunuh si El. Dan satu hal lagi, kalau gua musuhan sama si El, bisa bahaya. Pemikiran dia bisa sejauh ini, itu sangat bahaya. Assalamualaikum El. Waalaikumsalam bre, tumben ini nelpon. Padahal tadinya gua niat mau nelpon juga ke lu buat kesini. Lu duluan ternyata. Ada apa ini bre? Kata-kata yang waktu itu lu bilang ternyata sudah kejadian hari ini.
pasukan geng bulan sabit merah tadi kesini ngirim surat yang isinya buat membunuh lu, El. Bagus, akhirnya dalang dari pengkhianatan ini ternyata emang dia Mr. Chen. Siapa emangnya Bre yang nyuruh pasukan itu buat ngirim surat itu ke lu? Mr. Chen, El, dia kebetulan juga partner bisnis gua. Dia juga berinvestasi di usaha gua, El. Oke Bre, terima kasih informasinya. Tapi lu mau ikut kemana ini? Ke gua atau ke Mr. Chen, Bre? Ya kali gua bego, El. Ya jelas, gua ikut lu lah. Mana mungkin gua jujur begini kalau enggak ikut lu, El. Hehehe, hanya memastikan Bre. Ya udah, nanti gua hubungi lagi kalau perlu bantuan, Bre. Tadinya gua mau mengundang lu ke sini buat peperangan besar. Ternyata dalangnya sudah ketahuan ini. Siap, El. Barin aja. Kampret. Kalau saja dia orangnya jahat, udah bahaya ini. Untung aja orangnya baik. Bapakku, El sudah tahu siapa dalang sebenarnya dari pengkhianatan ini. Siapa anakku? Mr. Chen, dia yang nyuruh buat pasukan bapak berkhianat. Gak mungkin anakku. Dia partner bisnis bapak. Kalau emang benar dia, lu tahu dari mana anakku? Bapak ingat pas El berhasil mengalahkan geng Jack Ma, El di situ langsung nelpon bapak secara diam-diam buat menanyakan siapa partner bisnis bapak yang bisa membuat robot. Apa kabar bapakku? Apakah di situ bapak lagi sendirian? Aman anakku, bapak lagi sendirian. Kenapa emangnya? Bapak punya partner bisnis yang bisa membuat robot. Ada, El, ada. Sebutin namanya Pak, El butuh nama dia. Mr. Chen anakku. Oke Pak, terima kasih. Buat apa emangnya anakku? Udah, nanti juga tahu Pak. Wan, gua punya tugas buat lo. Tolong cari tahu siapa partner atau aliansi geng dari orang yang bernama Mr. Chen. Gua nggak butuh informasi yang lain, Wan. Cuman itu aja. Siap, El. Gua proses. Tungguin. Palingan 2 menitan, El. Ketemu, El. Mr. Chen punya hubungan dekat dengan Jack Ma. Dan dia juga berinvestasi di bisnis geng Jargo, El. Bagus, Wan. Terima kasih, Wan. Nah, setelah itu, El langsung membuat rencana buat aliansi dengan geng Jargo buat mengungkap siapa dalang pengkhianatan ini, Pak. Nggak nyangka gua anakku, pemikiran kamu bisa sejauh ini. Kalau geng Jargo laporan ke lu, berarti dia memilih lu, bukan Mr. Chen. Beneran, Pak. Dia lebih memilih El. Bagus, bagus. Dengan begini, kita bisa langsung menyerang mereka secara diam-diam besok. Ya udah anakku, kirim pasukan buat menyerang mereka dan menangkap Mr. Chen. Siap, Bapakku. Dengarkan semuanya. Kalian sekarang langsung berangkat ke markas geng bulan sabit merah buat menangkap semua pengkhianat itu. Kerahkan semua kemampuan kalian. Siap, bos. Bre, gua butuh bantuan lu. Bantuan apa, El? Gua mau lu pura-pura terlebih dahulu ikutin perintah Mr. Chen dan pergi ke markas dia. Setelah di sana, gua mau lu tangkap dia. Siap, El. Beres. Kita selesaikan semuanya sekaligus sekarang. Long, lu beneran kemarin sudah ngasih surat itu ke ketua geng Jargo, Long? Sudah Mr. Chen, tapi lewat pasukan dia. Tapi dia juga bilang bakalan memberikan surat itu ke bos dia secara langsung kemarin. Kalau emang sudah nyampai, kenapa dia belum kesini, Long? Tungguin aja dulu Mr. Chen. Lagian, sekarang masih pagi. Ada kemungkinan juga mereka masih di jalan. Beneran juga lu, Long. Kita tunggu aja. Lagian si El juga belum ada pergerakan sampai sekarang, Long. Cari yang lainnya ke setiap ruangan.
Mana orang yang memimpin pengkhianatan ini, kampret? Gak ada di sini, Bre. Dia ada di markas Mr. Chen. Bos, semuanya sudah ditangkap, kecuali pemimpin dari pengkhianatan ini. Nggak ada di sini. Dia ada di markas Mr. Chen, bos. Siap bre, bawa aja mereka yang di situ. Sisanya gua udah urus. Siap, bos. Walaho, akhirnya kalian datang juga, Long. Kirain gua nggak bakalan datang ini. Ya udah, Long, kalian bisa istirahat dulu. Kita bergerak besok aja. Lagian juga si El belum ada pergerakan sampai sekarang, Long. Nggak usah istirahat, Mr. Chen. Kita bergerak sekarang. Walaho, ternyata kalian semangat juga, Long. Ya udah, langsung bergerak aja, Long. Siap, Mr. Chen. Bre, tangkap mereka berdua. Siap, bos. Kampret, apa-apa nih, Long? Bajingan, apa-apaan ini? Udah, diem aja. El, semuanya beres. Mereka berdua sudah kita tangkap. Bagus bre, bawa mereka semuanya. Siap, El? Kampret, ternyata lu bersekongkol sama si El. Udah, bawa mereka semuanya. Siap, bos. Bapakku, urusan internal kita sudah selesai. Berarti tinggal urusan eksternal kita yang kita harus selesaikan selanjutnya. Bagus, anakku. Kita selesaikan semuanya bersama-sama. Siap, Bapakku.